Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil analisis data flow diagram dari kelompok kami. Kelompok 9 terdiri dari Vivi Lailatul Zahro, NIM H251, Muhammad Naufal, NIM H266, Alif Badur Rahman, NIM H295, dan Dwi Ananda Sasario, NIM H2113. Pertama, ada pengertian dari DFD. DFD atau Data Flow Diagram sendiri merupakan gambaran suatu sistem yang telah ada atau sistem yang baru yang dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan hubungan fisiknya, di mana datanya mengalir dan memiliki teknik yang menggambarkan komponen dari sebuah sistem dan aliran-aliran data di komponen tersebut, termasuk asal, tujuan, dan penyimpanan data. Kemudian DFD ini merupakan alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistemnya. DFD sendiri merupakan diagram yang menggunakan notasi-notasi yang menggambarkan arus dari data dari sistem. Untuk simbol yang digunakan pada DFD ada 4, yaitu mewakili external entity, data flow atau arus data, kemudian proses, dan yang terakhir itu data store atau simpanan data. Selanjutnya ada profil perusahaan. Perusahaan yang kelompok kami ambil sebagai studi kasus adalah Data Twin Abadi, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dan terletak di daerah Dusun Ngoro, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Didirikan pada tanggal 9 April 2013 oleh Om Nita Dusundari Ajib dan Agung Eko Sucahyono dengan berdasarkan Akta Notaris nomor 21 tahun 2013 oleh Notaris Sugiman SH MKN. Perusahaan ini selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasa pengiriman barang yang semakin meningkat. Namun seiring meningkatnya permintaan barang, jumlah pesaing juga meningkat. Untuk menghadapinya, perusahaan itu harus memiliki sistem yang terkomputerisasi. Namun CV Data Twin Abadi ini masih belum memilikinya. Maka dari itu dibuatlah data flow diagram ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Alif. Di sini saya akan melanjutkan mengenai diagram konteks. Nah, di diagram konteks ini ada 4 entitas bisnis yang ada di diagram konteks ini. Yang pertama ada administrasi, yang kedua ada customer, yang ketiga ada kurir, dan yang keempat adalah direktur. Saya akan menjelaskan pertama-tama dari sisi administrasinya. Di sini administrasi menginput data tujuan, data tarif, data kendaraan, kurir, laporan pengiriman, data barang kepada sistem informasi pengiriman barang. Lalu sistem informasi pengiriman barang ini mengeluarkan data pengiriman, data tujuan, data tarif, data kendaraan, data kurir ke administrasi juga. Lalu dari segi customer-nya, sistem informasi ini mengeluarkan bukti pengiriman kepada customer. Lalu dari segi kurir ini memasukkan data bukti pengiriman dan laporan bukti pengiriman kepada sistem. Selanjutnya, untuk dari segi direktur, sistem informasi ini mengeluarkan laporan pengiriman kepada direktur. Oke, untuk diagram level 0-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rio. Oke, baik, untuk diagram level 0. Jadi di proses untuk sistem informasi pengiriman barang ada terbagi 2 proses. Yang pertama, proses pengiriman, yang dimana entitas dari konsumen, yaitu konsumen, memasukkan data berupa alamat tujuan pengiriman ke sistem proses pengiriman. Selanjutnya dari sistem akan mengeluarkan output berupa resik pengiriman untuk ke konsumen. Nah, selanjutnya yaitu dari sistem proses pengiriman akan dikeluarkan output data berupa data barang pengiriman yang akan masuk dalam simpanan data barang. Nah, selanjutnya dari sistem juga akan melakukan daftar pengiriman barang untuk ditujukan pada entitas yaitu kurir. Nah, dari sistem proses pengiriman juga akan dihasilkan input berupa data hasil pengiriman yang dimasukkan ke dalam simpanan data laporan pengiriman. Nah, jadi untuk proses yang kedua yaitu proses laporan pengiriman. Jadi dalam proses ini yang dimana dari kurir akan menginput
yaitu bukti pengiriman barang, dan masuk dalam sistem proses laporan pengiriman. Selanjutnya, data antrian pengiriman akan dikeluarkan dari proses laporan pengiriman untuk ditujukan ke entitas administrasi, dan kemudian dari administrasi akan masuk ke dalam data proses pengiriman, yaitu berupa data tarif pengiriman. Nah, selanjutnya untuk laporan pengiriman akan dikeluarkan dari proses laporan pengiriman yang ditujukan kepada direktur, dan selanjutnya juga sistem akan mengeluarkan input berupa laporan pendapatan yang ditujukan kepada direktur. Itu dari penjelasan untuk diagram level 0, dan diagram level 1 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk diagram selanjutnya itu diagram level 1 untuk proses pengiriman. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat 3 entitas luar, yaitu ada pihak administrasi, pengirim, dan juga kurir. Nah, untuk proses pengiriman sendiri ada beberapa proses. Yang pertama, proses 1.1 yaitu untuk pengambilan data tujuan dengan entitas dengan simpanan datanya yaitu tujuan. Nah, dari data tujuan ini akan dikirimkan ke proses 1.6 yaitu memasukkan data pengiriman. Kemudian selanjutnya adalah proses 1.2 yaitu mengambil data kendaraan dengan simpanan datanya kendaraan. Nah, dari data kendaraan ini akan dikirimkan juga ke proses 1.6 yaitu memasukkan data pengiriman. Kemudian untuk proses 1.3 yaitu mengambil data tarif dengan simpanan datanya itu tarif, dan dari data tarif ini juga akan dikirimkan ke proses 1.6 untuk memasukkan data pengiriman. Kemudian untuk proses 1.4 yaitu mengambil data kurir. Nah, dari data kurir ini juga akan dikirimkan ke proses 1.6 yaitu memasukkan data pengiriman. Dan untuk proses 1.5 yaitu mengambil data barang dengan simpanan datanya barang. Dari data barang ini juga akan dikirimkan ke proses 1.6 untuk memasukkan data pengiriman. Kemudian dari data pengiriman ini dengan simpanan data pengiriman juga akan dialirkan ke proses 1.7 untuk pembuatan bukti pengiriman. Dari bukti pengiriman ini nanti akan digunakan oleh administrasi. Dari pihak administrasi akan menggunakan bukti pengiriman dan dikirimkan ke pihak pengirim dan juga pihak kurir. Next. Dan selanjutnya untuk diagram level 1 untuk proses pelaporan. Dari proses pelaporan ini kita juga bisa melihat ada 2 entitas luar yaitu pihak administrasi dan juga pihak direktur. Nah, untuk proses yang pertama yaitu proses 1.1 mengambil data pengiriman dengan simpanan data pengiriman. Dari data pengiriman ini nantinya akan dikirimkan ke proses 1.2 untuk pembuatan laporan. Kemudian proses selanjutnya yaitu mengambil data tarif dengan simpanan datanya tarif. Dari bukti pengiriman ini juga nantinya akan dikirimkan ke proses pembuatan laporan. Nah, kemudian dari pihak administrasi akan mengirimkan laporan pengiriman untuk pembuatan laporan nanti juga akan dikirimkan ke direktur oleh pihak administrasi. Next. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 9. Apabila ada yang ingin ditanyakan dapat disampaikan di dalam forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.